subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Mr. Blue 17. Di video kali ini kita akan belajar tentang integral, di mana integral ini adalah anti turunan, ya. Jadi sebenarnya buat memahami integral ini kalian sudah paham betul tentang turunan atau diferensial, karena memang integral ini sebenarnya balikan atau anti turunan, jadi balikan dari turunan, tapi tidak bisa disebut dengan tanjakan gitu, hanya anti turunan saja. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, tadi dari pengertiannya integral sendiri adalah anti turunan gitu. Nah, maka integral ini ada kaitannya, bukan ada kaitan lagi, bahkan sangat terkait dengan turunan. Kita buatkan tabel ya. Nah, misalkan ini tabel sebuah fungsi fx gitu. Nah, ini sebelah kanan ini tabel kolom turunan dari fx ini. Misalkan kita simbolkan kalau turunan kan f aksen x gitu ya. Nah, misalkan ya, kita ngambil beberapa fungsi. Yang pertama misalkan fungsi x pangkat 4. Yang kedua x pangkat 4 ditambah 3. Yang ketiga x pangkat 4 ditambah 10 misalkan. Ya, ini ada 3 fungsi. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan fungsi-fungsi sebelah kiri ini kita turunkan, maka hasil turunannya adalah, sudah pada paham kan? Jadi turunan dari x pangkat 4 adalah 4 dikedepankan gitu kan. Terus x 4 ini dikurang 1 pangkatnya, jadi 4x pangkat 3 gitu ya. Nah, terus ini x pangkat 4 tambah 3 turunannya adalah 4x pangkat 3 ditambah turunan dari 3 adalah 0. Ya kan? Karena turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Sedangkan yang ketiga ini sama, 4x pangkat 3 ditambahkan dengan 0 karena ini adalah konstanta. Nah, kita lihat 4x tambah 3 4x pangkat 3 tambah 0 itu hasilnya adalah 4x pangkat 3. Nah, ini juga yang fungsi yang ketiga tadi, 4x pangkat 3 ditambah 0 juga hasilnya adalah 4x pangkat 3. Nah, maka kita mendapatkan 3 fungsi yang berbeda tapi mempunyai turunan yang sama, yaitu 4x pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa bergerak buat mencari integral atau anti turunan dari yang kanan ke yang kiri gitu kan. Nah, karena memang dari kiri ke kanan ini kita sebut turunan, gitu kan. Nah, sedangkan dari kanan ke kiri nanti kita akan sebut integral, ya, atau anti turunan. Nah, kita coba cari ya, misalkan ya, f aksen x ini saya simbolkan f kecil. Nah, ada bedanya ya. F besar seperti ini, F kecil ya begitulah, ada ngelengkungannya ya. Anggap aja ini kecil. Oke. Kita akan mencari integral dari kanan ke kiri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu notasi dari integral. Notasi integral itu seperti ini. Nah, kayak huruf X cuman agak panjang gitu kan. Dan di belakangnya selalu ada dx. Tergantung sih. Kalau kita mau mengintegralkan variabel x maka dx. Kalau kita mau mengintegralkan variabel y maka dy dan seterusnya. Kalau mau mengintegralkan variabel a juga dA gitu ya. Bahkan biasanya dalam matematik gitu kan kebanyakan kita menyebutkan sebuah variabel itu adalah x gitu. Makanya integral bla 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 dx. Jadi di tengah-tengahnya adalah fungsinya yang kita pengen integralkan gitu. Nah, sekarang kita mau mengintegralkan ini. Nah,
Ini karena ini fungsi yang pertama, kedua, ketiga sama-sama 4x pangkat 3. Nah, nanti akan kita lihat hasilnya sama nggak sama yang ke kiri, gitu ya. Nah, maka integral ini saya simbolkan dulu. Integral dari fx, gitu kan. Fx ini tadi ya, turunannya, pengganti dari f aksen x, maka simbolnya f kecil. Nah, kita masukkan fungsinya. Jadi integral 4x pangkat 3 dx, gitu ya. Maka hasilnya adalah, nah hasilnya adalah caranya gini ya. Jadi pangkatnya yang 3 ini kita tambah dengan 1 ya. Maka 4x pangkat 3 tambah 1, gitu kan. Terus hasil dari penjumlahan pangkat tadi itu dikalikan tapi jadi seper di depan x-nya atau di depan variabelnya. Jadi begini ya. Ini tadi kan 3 tambah 1 kan 4. Nah, maka 4 tadi, ini kan juga 4 ya. Jadi 4x pangkat 4, gitu kan. Nah, tadi 4 ini kita jadikan seper di bawahnya 4. Gitu. Jadi 4 dibagi 4 dikali x pangkat 4. Hasilnya jadinya 4 dibagi 4, 1 kan. Terus 1 kali x, tetap hasilnya x pangkat 4. Nah, x pangkat 4 ini sama dengan ini, gitu. Tapi kok beda dengan ini, sama ini, gitu. Nah, maka hasil integral itu di belakangnya selalu ditambahkan dengan c, dimana c ini adalah sebuah konstanta. Nah, gitu. Nah, 3 ini kan sebuah konstanta, 10 juga konstanta. Dan sebenarnya juga kalau misalkan x pangkat 4 ditambah 0, ya kan, yang hasilnya sama-sama aja dengan x pangkat 4. Nah, 0 itu juga adalah sebuah konstanta kan. Nah, makanya dari setiap hasil integral itu selalu ditambahkan dengan c, gitu. Maka integral dari 4x pangkat 3 adalah x pangkat 4 ditambah c. Nah, gitu. Gampang ya. Jadi kalau misalkan dari contoh tadi kita bisa narik kesimpulan, ya kan, bahwa integral dari sebuah fungsi fx, gitu ya, dx adalah misalkan fx ini sebuah fungsi x pangkat n, gitu ya, dx. Nah, maka hasilnya adalah n tambah 1, gitu ya. Jadi 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 plus c. Nah, ini. Jadi ini adalah rumus dari menentukan sebuah integral dari sebuah fungsi. Kepotong tuh. Ya, jadi gini ya. Jadi rumus umumnya seperti ini. Jadi ketika ada sebuah fungsi x pangkat n, maka integralnya adalah 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Gampang kan? Nah, oke, selanjutnya karena tadi kita sudah paham tentang pengertian integral. Ini ada contoh soal, ada 4 nomor ya kan. Kita akan kerjakan bareng-bareng. Jadi nomor 1, tentukan integral dari 3x kuadrat. Yang kedua, tentukan integral dari akar x. Yang ketiga, tentukan integral dari 2x plus 3. Dan yang terakhir, tentukan integral dari x plus 2 dikalikan dengan x min 3. Nah, kita akan kerjakan. Nah, buat yang nomor 1 gampang ya. Jadi nomor 1 integral dari 3x kuadrat. Nah, maka kalau misalkan dari mengacu dari rumusnya tadi, maka pangkatnya akan kita tambahkan dengan 1. Jadi 2 tambah 1 adalah 3. Nanti 3 akan dikedepankan jadi seper ya. Jadi 3, gitu kan, x 2 nya tambah 1. Nah, ini juga jadi 2 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 adalah 3.
Jadi 3 dibagi 3 ya. 3/3 dikalikan X pangkat 3 plus C ya, jangan lupa ya. Nah, sama dengan 3 dibagi 3, 1 habis gitu kan, jadi nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah X pangkat 3 plus C. Itu ya, gampang kan hasilnya. Nah, sekarang nomor 2, integral akar X dx. Nah, itu jawabannya berapa? Nah, kalau seperti ini, akar X ini kita jadikan pangkat dulu. Nah, sudah kita ketahui bersama kalau akar X itu adalah X pangkat 1/2. Nah, dari sini baru kita bisa bergerak. Jadi setengah tambah 1 dulu. X pangkat setengah ditambah 1. Nah, ini kan 1 nih, nggak ada koefisien. Maka jadi 1/setengah tambah 1, gitu kan. Setengah tambah 1. 1 ini bisa kita ganti jadi 2/2. Jadi 1/2 ditambah 2/2 itu sama dengan 3/2. Ya kan, ini jadi 1/3/2 dikali X pangkat 3/2 gitu ya. Jadi 1/3/2 gitu kan dikali X pangkat 3/2 ditambah C. Sampai sini selesai. Sebenarnya sudah ya, tapi bentuk yang di depan masih 1/3/2. Jadi per lagi. Biasanya dalam matematika ini ada jawaban yang lebih sederhana lagi. Nah, caranya tinggal kita bagi aja 1 dibagi 3/2 gitu kan. Di sini ya, 1 dibagi 3/2. Nah, ini kan yang pembagian pecahan gitu kan. Nah, 1 ini kan artinya bisa kita tulis 1/1. Nah, maka kalau pembagian pecahan kan jadi 1/1 dikali 2/3. Jadi kali terus dibalik gitu kan. Jadi sama dengan 2/3. Nah, maka 1/3/2 ini bisa kita tulis 2/3 dikali X pangkat 3/2 ditambah C. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti depannya X pangkat 3/2 nya mau jadikan akar lagi boleh gitu, silakan. Kalau mau begini juga boleh. Kalau jadi akar lagi gimana? Jadinya kan ini saya tandain ya. Jadi kan 2/3 gimana? Ini pangkat 3/2 berarti akar gitu kan X pangkat 3 plus C. Nah, gitu ya bentuk lainnya. Jadi dari sini boleh, ini juga boleh. Oke? Gampang ya. Nah, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini. Ini soalnya. Jadi integral 2x plus 3 dx. Nah, ini sifat, kita menggunakan sifat. Jadi kalau integral ini sama kayak diferensial, kalau penjumlahan bisa kita pisah. Jadi bisa kita pecah nih. Jadi integral 2x dx gitu kan ditambah integral 3 dx gitu. Nah, selanjutnya kita integralkan masing-masing. Nanti setelah kita tambah. Nah, 2x, x ini kan pangkat 1, berarti 2x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 plus C, gitu kan? Ditambah di 3 ya. 3, nah gitu. Nah, 3 ini kan artinya dia dikalikan sama x pangkat 0, ya kan? X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1 kan? Nah, maka 1 kali 3 hasilnya 3. Jadi nggak ngerubah apapun. Nah, sebenarnya kalau kita perumpamakan tadi 3 dikali x pangkat 0 itu sama aja dengan 3 dikalikan dengan 1. Jadi nggak ngerubah nilai. Nah, maka bisa kita asumsikan 0 ditambah 1. Gitu ya. Jadi ini per 0 tambah 1 plus C. Gitu. Nah, maka ini hasilnya adalah 2 dibagi 2 habis ya 1, jadi tidak usah kita tulis. Maka x kuadrat plus c ditambah 3 dibagi 1 3, x pangkat 0 tambah 1 1, jadi ditambah 3x plus c. Nah, c ini kan sebuah konstanta berapapun ya, misalkan 13 atau berapa, kita nggak tahu nilainya berapa.
C di sini juga konstanta, sama nilainya kita nggak tahu. Nah, konstanta tambah konstanta kan hasilnya kan sama kan? Nah, maka ini bisa kita satukan konstantanya. Maka turunan dari integral 2x plus 3 adalah x kuadrat plus 3x plus C. Gitu. Oke? Gampang ya? Gampang kan? Nah, selanjutnya nomor 4 soalnya adalah ini, saya tulis ulang ya, integral x plus 2 dikali x min 3. Integral dari x plus 2 dikali x min 3 dx. Nah, bentuknya bersama dengan kayak nomor 3 tadi ya. Memang kalau ini tambah, ini dikali. Nah, dikali gitu. Jadi kalau misalkan kita tutup ininya dx sama kayak nomor ini ya. Nah, masalahnya kan ini kan perkalian gitu. Nah, kalau perkalian tidak berlaku tadi. Jadi kita integralkan ini sendiri terus dikalikan ini gitu, itu salah gitu. Nah, baiknya kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu baru nanti kita integralkan. Nah, jadi integral, nah kita kalikan x plus 2 dikali x min 3 gitu ya. Kalinya tahu kan ya, pakai biasanya apa, pelangi atau apa namanya ya, bebas. Yang x kali x gitu kan, x dikali min 3, nanti 2 dikali x tambah 2 kali min 3. Nah, x kali x kan x kuadrat gitu ya. Nah, terus x dikali min 3 min 3x. 2 dikali x plus 2x. 2 dikali min 3 min 6 dx. Nah, ini ada yang sama variabelnya. Maka kita satukan x kuadrat min 3 tambah 2 adalah min 1 x dikurang 6 dx. Nah, bentuk ini sama kayak tadi nomor 3. Itu baru bisa menjadi seperti ini. Sebenarnya kalau udah bentuk seperti ini nggak usah dibentuk begini, nggak masalah, langsung aja. Gitu, sini ya sebelahnya. Jadi langsung aja integral x kuadrat min x min 6 adalah 2 tambah 1, langsung aja ya. Jadi x 2 tambah 1, jadi 1 per 2 tambah 1 dikurang gitu ya, x 1 tambah 1 depannya 1 per 1 tambah 1 dikurang. Nah, kalau 6, kalau 3 tadi hasilnya 3x, mana tadi hasilnya 3? Nah, hasilnya 3x ya kan nih. Kita boleh nulis begini nggak apa-apa. Memang kalau misalnya langsung kita tulis langsung 6x juga nggak apa-apa. Gitu, karena emang integral dari sebuah konstanta itu hanya kita tinggal tambahkan variabel gitu. Gampangnya gitu cara cepatnya. Tapi kalau prosesnya lihat ini gitu. Oke, jadi tadi integral dari min 6 adalah min 6x. Jangan lupa ditambahkan dengan C gitu. Nah, ini kita hitung ya. 1 per 2 tambah 1, maka 1/3 dikali x pangkat 3 dikurang 1 per 1 tambah 1, jadi 1 per 2 x pangkat 2 dikurang 6x plus C gitu ya. Nah, gampang ya. Jadi kita sudah mengerjakan 4 contoh soal yang dimana semuanya sudah kita selesaikan bareng-bareng. Nah, habis ini ada contoh soal, bukan contoh soal, latihan soal ya, latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah buat latihan yang semoga bisa membantu kalian lebih memahami tentang materi integral ini. Ini masih perkenalan ya, materi integral masih panjang gitu. Oke, cukup. Terima kasih perhatiannya. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan lagi momen senja, peradaban baru tercipta, bersiap untuk membuka pintu dunia. Apa kabarnya? Ada yang dulunya berkuasa, merasa pantas untuk dipuja. Saatnya waktu membalikan keadaan. Sekarang semua berubah, mereka yang memandang sebelah mata bersembunyi bersilat lidah. Kini kita sedang bicara.
It's